Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Rasim Sidik Setiawan, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2022 dengan NIM akhir 046. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan pada mata kuliah instalasi panel kontrol. Nah, untuk praktikum kali ini yaitu praktikum mengontrol dari motor 3 fasa menggunakan inverter VFD. Nah, untuk yang pertama pada praktikum tugas pertama yaitu kita mempelajari tentang datasheet dari VFD yang kita gunakan atau inverter VFD. Di sini kita menggunakan merek inverter VFD yaitu XSY ini. Ini bisa digunakan untuk single pass ke 3 fasa, atau single pass dengan single pass, atau 3 pass dengan 3 pass. Nah, pertama kita mencari datasheetnya dulu, kemudian membaca wiringnya, dan mempelajari cara menyeting parameter-parameternya. Nah, untuk itu kita bisa mengakses dari datasheetnya ini melalui link yang ada pada PPT ini. Selanjutnya kita balik saja, langsung saja untuk percobaan kedua yaitu menguji coba inverter VFD menggunakan potensio pada VFD dan tombol. Di sini ada beberapa tombol pada VFD-nya, ada disk, ada forward reverse, ada program, ada panah atas, panah bawah, ada run, ada stop, reset, ada function data. Pertama kita coba nyalakan dulu dengan tombol, kemudian kita men-setting frekuensinya dari potensio yang ada pada VFD ini, kemudian kita run, start, dan stop, kemudian kita mencoba untuk gerakan maju dan gerakan mundur, dan untuk videonya yaitu sebagai berikut. Ini untuk yang pengaturan pertama. Nah, di sini bisa kita lihat kita mengatur dari nilai frekuensinya itu sendiri, karena motor akan berputar. Di sini bisa terlihat juga FWD. Ini untuk sebelah sini adalah FWD. Nah, itu untuk mengatur dari, jadi untuk potensionya sendiri itu untuk mengatur dari nilai frekuensinya dan sehingga kecepatan motornya bisa disesuaikan. Selanjutnya untuk setelah melakukan dengan cara manual dengan tombol dan potensio, kita masuk pada percobaan ketiga yaitu dengan Modbus RTU. Kita di sini menggunakan bantuan dari Visual Studio Code. Nah, di sini kita memerlukan program Python. Kita memerlukan program Python untuk membuat perintahnya. Kita di sini open dulu program yang sudah kita buat. Kita nah, ini ada berapa kodenya benar. Nah, ini untuk yang pertama untuk setting VFD supaya bisa menerima dari Modbus RTU. Ya, untuk parameter-parameternya ini kita menggunakan dari kode ASCII. Kode ASCII ini bisa kita akses melalui web, tapi harus menggunakan proxy karena ini dari website kalau nggak salah dari Rusia. Nah, selanjutnya ini untuk ini kita tes dengan modul USB itu RS485 yang tadi ada kabel tuh.
sebagai penyambungnya atau komunikasinya. Kita buat program dengan Python. Ini kita untuk programnya bisa minta bantuan melalui ChatGPT ataupun melalui cloud, melalui Gemini, atau melalui AI lain untuk membantu jika kita kurang fasih dalam melakukan program. Selanjutnya kita baca-baca juga ini tadi seperti yang saya bilang kode aslinya. Terus untuk bagian data yang dikirimnya apa saja. Ini di sini kita lihat codingannya terdapat berapa. Ada start, stop, maju, dan mundur. Ini saat misalnya kita ingin maju, maka kita akan menyalakan untuk codingan yang maju dan codingan yang start seperti ini. Kemudian kalau kita mau stop, maka kita matikan maju, matikan start, matikan maju. Kemudian kita nyalakan yang kode ASCII stop. Dan jangan lupa untuk COM-nya ya, teman-teman. Untuk COM-nya kita setting sesuai dengan COM yang kita hubungkan pada laptop kita. Untuk videonya bisa kita simak. Nah, ini untuk start maju. Oh, ini untuk start reverse. Untuk start reverse, di sini bisa kita lihat ada reverse nih. Terlihat untuk tadi ini untuk frekuensinya naik, kemudian kita stop. Ini untuk baris kedua kita stop, maka frekuensinya akan turun. Ini frekuensi turun akan stop untuk motornya. Nah, ini pada kondisi reverse. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan dari posisi reverse ke posisi FWD atau forward. Nah, ini untuk maju kita bisa memindahkan perintahnya dengan memindahkan ini tadi codingannya, menyalakan codingannya sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya seperti itu kira-kira untuk percobaan ketiga, yaitu mengatur VFD dengan motors RTU. Selanjutnya untuk percobaan keempat yaitu membuat dari GUI atau seperti tombol-tombol junction function. Ini kita bisa membuatnya dari tadi melalui data-data sheet ASCII yang kita buat tadi. Kemudian kita lagi-lagi bisa minta tolong ke website AI ataupun GPT seperti Gemini atau Cloud. Kita bisa minta untuk membantu membuatkan coding program Python itu sendiri. Nah, di sini ini kita bisa lihat untuk codingannya. Nah, di sini ada start, ada stop, ada forward, ada reverse. Kemudian ini kirim frekuensi melalui register. Selanjutnya ada juga untuk layout GUI-nya kita atur. Bisa ini ada COM untuk connect, disconnect, kemudian start, stop, forward, reverse. Kemudian juga ada untuk frekuensinya. Untuk videonya ini kita bisa simak pada video. Bentar, untuk videonya saya putar dulu. Nah,
Ini bisa kita lihat ada connect, ada disconnect, ada start, stop, forward, reverse. Ini reverse. Ini coba, ini dari forward. Saat reverse ditekan, maka akan pindah ke reverse. Ini saat start, maka motor akan berputar dalam keadaan reverse. Untuk COM-nya jangan lupa kita sesuaikan dengan apa ya, dengan yang terhubung dengan laptop kita. Nah, ini stop. Ini juga ada slider untuk mengatur dari frekuensinya. Di sini untuk frekuensinya diatur sekitar 50-an atau separuh ini. Atau berapa ini? 8, 60-an ternyata. Ini untuk bisa diperkecil untuk mematikan tanpa menggunakan potensio pada VFD-nya. Jadi kita bisa mengatur melalui GUI-nya. Nah, sekarang untuk fitur-fitur ini bisa kita akses mudah melalui bantuan dari AI, ChatGPT, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya untuk yang terakhir kita ada percobaan kelima, yaitu membuat panel seperti tadi, tapi dengan gestur tangan. Ini kita mencoba untuk custom frekuensi menggunakan kontrol gestur tangan dan media menggunakan media PIP. Nah, selanjutnya ini kita untuk codingannya bisa kita lihat sedikit, masih sama, mirip seperti codingan keempat tadi, menggunakan, nah ini menggunakan sama perintah SC, start, stop, forward, reverse, kemudian call-nya juga tidak lupa sesuaikan. Terus ini untuk menghitung LRC untuk protokol aslinya. Kemudian untuk mengatur frekuensi dengan format ASCII dan juga untuk komunikasinya. Untuk bisa sekilas dilihat untuk gestur dan GUI ON-nya ini frekuensi bar juga. Untuk sekilasnya nanti untuk codingan-codingan ini akan saya letakkan pada deskripsi video saya di YouTube, channel YouTube, bisa simak di bawah nanti. Untuk video yang terakhir yaitu ini. Nah, ini untuk konekkan dulu. Nah, selanjutnya kita bisa atur dari frekuensinya. Ini mulai dari 0, kita geser pelan-pelan. Nah, kita start, maka motor akan berputar. Nih ya, motor akan berputar. Kita makskan untuk frekuensinya. Ini saya yang pakai. Ini ya, ini saya. Dia mengontrol Pandu, ada Fatoni, ada Sayoga, ada Satria Wisnu. Ini bisa disimak juga channel-channel YouTube mereka. Nah, ini reverse. Ini jadi ke reverse. Nah, ini masih forward, maksud saya. Untuk reverse-nya nanti nunggu off dulu. Ini setelah pelan. Nah, ini maka akan pindah ke reverse.
baru kita start. Setelah itu bisa kita stop. Nah, kira-kira begitulah fatwa praktikum yang sudah saya lakukan. Ini ada dari yang uji coba VFD menggunakan potensio, kemudian dengan GUI, kemudian ada juga tadi ini untuk setting satu-satu, terus kemudian ada GUI, selanjutnya menggunakan gestur tangan. Nah, ini menandakan untuk dari motor 3 fasa itu sendiri dapat diatur kecepatannya melalui frekuensinya menggunakan inverter VFD tadi. Nah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai praktikum yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.